Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Salsabila dengan NPM 2411090002 dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Di sini izinkan saya menjelaskan materi tentang jalinan filsafat dan agama. Ketika membincangkan jalinan antara filsafat dan agama, maka hal yang menarik untuk kita tilik adalah bagaimana mencari titik temu antara filsafat dan agama itu sendiri. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah bahwa kendati agama dan filsafat masing-masing terangkat dari titik pijakan yang berbeda. Agama terangkat dari landasan keyakinan, sementara filsafat bermula dari keraguan dan kebertanyaan. Keraguan dan kebertanyaan yang menjadi ciri khas berfilsafat ini merupakan sebuah landasan yang berseberangan dengan keyakinan agama. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai pencari kebenaran. Perbedaan titik landasan inilah yang mengakibatkan adanya kecenderungan perkembangan yang diametral dan tidak saling menyapa antara filsafat dan agama dalam khazanah intelektual modern umat Islam. Padahal dalam acuan normatif Islam, khususnya Al-Quran maupun sekelumit episode sejarah klasik umat Islam, ternyata mengindikasikan adanya situasi yang berbeda sama sekali dengan kecenderungan di atas. Epistemologi dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu epistem dan logos, adalah teori pengetahuan yang mengkaji tentang asal-usul, anggapan dasar, tabiat, rentang, dan kecermatan yang meliputi kebenaran, keterandalan, dan keabsahan pengetahuan. Sehingga sebagai cabang filsafat, epistemologi akan mengajukan pertanyaan seperti dari manakah datangnya pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dirumuskan, diekspresikan, dan dikomunikasikan, apakah sesungguhnya pengetahuan itu, apakah pengalaman inderawi itu penting bagi semua jenis pengetahuan, bagian apa yang dimainkan rasio dan pengetahuan, apakah perbedaan antara konsep seperti keyakinan, pengetahuan, pendapat, fakta, realitas, kesalahan, imajinasi, konseptualisasi, gagasan, kebenaran, kemungkinan, dan kepastian. Dengan demikian, secara sederhana, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Dengan pengetahuan, manusia berusaha menemukan kebenaran. Ketika kebenaran ini diperoleh melalui pengetahuan ini, maka ia akan menjadi pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang memiliki kesatuan konformitas yang terpadu antara subjek dan objek, sebagaimana sifat relatif yang ada pada pengetahuan itu sendiri. Maka konformitas subjek-objek tersebut juga bersifat relatif. Karenanya, kebenaran yang diperoleh terkadang bersifat rasional empirik, terkadang di saat yang lain bersifat rasional logik, tergantung pada bagaimana sikap dalam memperoleh pengetahuan, kualitas pengetahuan. Apakah bersifat pra-ilmiah, ilmiah, filsafat, atau religius, dan pengaruh lingkungan. Dalam usaha memperoleh pengetahuan dengan menjawab beberapa pertanyaan pokok, maka manusia akan menghasilkan berbagai buah pemikiran, yang salah satunya adalah ilmu sains. Karena itu, ilmu ini merupakan salah satu dari pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Secara epistemologis, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Metode keilmuan ini menurut Stanley M. Honorer dan Thomas C. Han, Jujun S. Susiarus Sumatri, 1999, halaman 105 adalah sebuah metode yang mengkombinasikan antara dua metode lainnya dalam mencari pengetahuan, yakni metode rasionalisme dan empirisme. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti philen artinya cinta, mencintai, philos, pecinta, sophia, kebijaksanaan atau hikmat. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Filsafat yang dalam bahasa Arab digunakan dua kata, falsafah dan al-hikmah. Secara terminologis diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Jujun S. Surya Sumatri, 1999.
Filsafat adalah satu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Hal yang membawa usahanya itu kepada suatu kesimpulan universal dan kenyataan partikular atau khusus. Dari hal yang tersederhana sampai yang terkompleks, filsafat mencakup pertanyaan tentang makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide-ide dasar, yaitu keyakinan, asumsi, dan konsep yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris. Berbeda dengan filsafat, agama didefinisikan secara terminologis sebagai satu sistem kepercayaan dan perilaku praktis yang didasarkan atas penafsiran dan tanggapan orang atas sesuatu yang sakral dan supernatural. Agama secara fungsional menurut Kamaluddin Hidayat dapat dirumuskan sebagai sistem kepercayaan, sistem ibadah, dan sistem kemasyarakatan. Sebagai sistem kepercayaan, agama akan memberikan pegangan yang lebih kokoh tentang satu masa depan yang pasti bagi manusia. Sebab ketika agama ini diyakini kebenarannya dan dihayati secara mendalam, maka akan menjadikan manusia sebagai individu yang memiliki ketakwaan, yang akan menjadi motivator dan pengendali setiap aktivitasnya, sehingga tidak akan terjumus kepada perbuatan hina dan merusak. Sementara, sebagai sistem ibadah, agama akan memberikan pedoman kepada manusia tentang cara berkomunikasi dengan Tuhan sesuai cara yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri, bukan menurut persepsi manusia yang beribadah. Sedangkan sebagai sistem kemasyarakatan, agama berfungsi memberi beberapa pedoman dasar dan ketentuan pokok yang harus dipegang setiap manusia untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Agama juga memberikan rambu-rambu dan ketentuan hukum yang harus disepakati berupa hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, agar tercipta kehidupan kemasyarakatan yang rukun dan harmonis, saling mengenal dan memahami di antara mereka sendiri. Al-Quran mengisyaratkan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian menjadi berbangsa dan bersuku, agar kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dua istilah ini, filsafat dan agama, ini sesungguhnya mendapatkan titik temu pada bidang yang sama, yaitu apa yang disebut sebagai the ultimate reality, yakni realitas atau zat, yang terpenting bagi masalah kehidupan dan kematian manusia. Perbedaan atau setidaknya sebuah jarak yang bisa membedakan di antara keduanya tidak terletak pada bidang yang menjadi titik temu itu sendiri, tetapi terletak pada cara bagaimana menyelidiki bidang tersebut. Di antara perbedaan keduanya adalah, yang pertama, jika yang ditonjolkan dalam filsafat adalah berpikir, sedangkan dalam agama adalah mengabdi. Yang kedua, jika filsafat menekankan pada pengetahuan untuk memahami, maka agama menuntut pengetahuan untuk beribadah. Yang ketiga, jika dalam filsafat itu sendiri dilakukan contemplation atau misalnya memikirkan tentang apa itu cinta, maka dalam agama dilakukan enjoyment, yaitu merasakan dan mengalami cinta itu sendiri. Bahwa yang keempat, filsafat walaupun bersifat tenang dalam pekerjaannya, akan tetapi sering mengeruhkan pikiran pemeluknya. Sedangkan agama, meskipun memenuhi pemeluknya dengan semangat dan perasaan pengabdian diri, namun mempunyai efek yang menenangkan jiwa pemeluknya. Dan yang kelima, jika filsafat banyak berhubungan dengan akal atau pikiran, maka agama banyak berhubungannya dengan hati. Menurut Sidi Ghazalba, baik filsafat maupun agama, keduanya menentukan norma baik dan buruk. Namun, keduanya berbeda dalam kriteria sesuatu itu disebut baik dan buruk. Di satu pihak, agama dalam mengukur kriteria baik buruk dan benar ataupun salah mendasarkan atas ajaran wahyu. Sedangkan di pihak yang lain, filsafat mencari kriteria dengan melakukan proses berpikir untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran manusia. Sebuah hal bisa disepakati bahwa akal manusia kendati pun mempunyai daya jangkau dan daya analisis yang kuat, namun ia tetap bersifat nisbi dan terbatas karena tidak mampu menjangkau semua persoalan yang dihadapi manusia secara tuntas. Akal manusia dapat mengalami perubahan sehingga keputusan yang dihasilkannya juga bisa mengalami perubahan. Sebuah teori yang dianggap benar oleh akal pada tahun ini bisa saja beberapa tahun atau waktu yang lain tidak lagi dikatakan benar, bahkan sebaliknya dianggap sebagai teori yang salah.
seperti yang dialami oleh teori geosentris Aristotelian ketika dibatalkan oleh teori heliosentrisnya Copernicus dan Galileo. Dengan keterbatasan semacam ini, maka kemudian kebenaran yang dihasilkan akal adalah kebenaran yang bersifat relatif atau nisbi, atau disebut oleh Endang Saifuddin Ansyari sebagai kebenaran spekulatif. Oleh karena itu, perlu menjadi kesadaran bersama bahwa konsep filsafat tentang persoalan apa saja, apalagi yang menyangkut eksistensi Tuhan, tidak akan bisa memberikan kebenaran yang absolut, karena yang dijadikan alat oleh filsafat adalah akal manusia. Berbeda dengan kebenaran relatif filsafat, agama justru menawarkan sebuah kebenaran absolut dan mutlak dengan sebuah argumentasi bahwa aksioma dalam ajaran agama adalah berasal dari wahyu atau revelation yang bersumber dari Tuhan. Realitas yang absolut dan mutlak, selain bersifat absolut dan mutlak, kebenaran agama juga bersifat eternal atau abadi dan tidak mungkin mengalami perubahan. Namun demikian, sifat eternal ini tidak mengakibatkan agama menjadi kaku dan rigid terhadap perkembangan zaman yang memang selalu berubah. Perbedaan mendasar antara agama dan filsafat itu terletak pada sifat nilai kebenarannya sebagai akibat dari perbedaan sumber pokok masing-masing. Di satu pihak, filsafat memiliki nilai kebenaran yang relatif atau spekulatif karena bersumber dari sesuatu yang relatif pula, yaitu akal manusia. Sedangkan di pihak lain, nilai kebenaran agama menjadi absolut dan mutlak serta abadi karena bersumber dari sesuatu yang absolut dan abadi pula, yakni Tuhan. Kendati ada perbedaan mendasar pada keduanya, namun tidak berarti bahwa keduanya sama sekali tidak memiliki titik singgung atau tidak bisa saling menyapa dan melakukan timbal balik yang erat. Dalam upaya memperoleh kebenaran pengetahuan ataupun pengetahuan yang benar, maka filsafat sesungguhnya bisa menjadi alat yang baik untuk menjelaskan dan memperkokoh kedudukan agama. Sedangkan agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi timbulnya pemikiran filosofis yang kuat dan benar. Tidak sedikit pemikiran filosofis ternyata bermuara kepada keimanan akan adanya Tuhan, sebuah ciri dasar agama sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan, sehingga tidak sedikit pula para filsuf yang semakin kuat keimanannya justru setelah melakukan pengembaraan filosofis di dunia yang mereka geluti secara mendalam. Untuk melihat jalinan filsafat dan agama ini, ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan, bahwa dalam proses mencari kebenaran, apa yang bisa diketahui manusia dengan intelek murni, dan apa yang hanya bisa diketahui berdasarkan wahyu, sebuah sumber pengetahuan yang berasal dari luar manusia itu sendiri, yakni dari Tuhan Sang Pencipta manusia. Agama dan filsafat memang secara epistemologis seringkali diposisikan di luar penolakan kaum ortodoksi dan sufi terhadap filsafat yang digagasi oleh Al-Ghazali pada abad pertengahan. Sebagaimana yang dibaca oleh Amin Abdullah di atas, sejarah menunjukkan bahwa dalam Islam, seperti halnya ilmu, filsafat mendapat tempat yang layak dan dianggap sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Memang diakui bahwa pemikiran filosofis di kalangan filsuf Muslim yang pesat perkembangannya sejak dulu hingga sekarang pada umumnya berkisar pada filsafat ketuhanan dan cenderung bersifat vertikal dan jarang menghampiri persoalan horizontal seperti masalah sosial, hakikat manusia, dan alam semesta. Namun, hal ini sangat memungkinkan terjadi disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, hal ini terkait dengan tren situasi yang berkembang pada waktu itu ketika masalah ketuhanan atau gnosiologi terjadi, topik yang senantiasa aktual diperbincangkan oleh kaum muslimin, bahkan hingga sekarang. Kedua, keinginan kaum muslimin untuk mempertemukan kriteria atau kriteриологи bagi kebenaran pengetahuan yang ada bersumber dari informasi wahyu yang sudah lebih dahulu diyakini kebenarannya dengan diskursus filosofis yang bersumber dari rasio murni manusia yang lebih belakangan mereka kenal. Apakah filsafat dapat mencapai kebenaran? Jika dapat, bagaimana kapasitas kebenaran yang dicapainya itu jika dibandingkan dengan kebenaran wahyu? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi isu sentral yang diperdebatkan kaum muslimin sejak pertama kali bersentuhan dengan filsafat dari Yunani hingga zaman sekarang yang telah melahirkan berbagai mazhab kontemporer dalam tradisi filsafat Islam. Dari sejarah kita mengetahui bahwa pada abad awal filsafat Islam ditandai dengan tumbuhnya beberapa mazhab pemikiran. Di antara mazhab yang paling populer dan seringkali dalam literatur barat diidentikan sebagai filsafat Islam adalah mazhab Masya'iyun atau Verifatik.
yaitu mazhab yang didirikan oleh Abu Ya'qub Al-Kindi. Ini bukanlah murni Aristotelian, namun merupakan hasil sintesis dari unsur Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Al-Kindi dikenal sebagai pemikir Islam yang pertama kali memiliki perhatian terhadap pemikiran peripatetik di dunia Islam dan secara serius menghadapi problem sentral filsafat di dunia monoteistik, yakni masalah harmonisasi antara keimanan dan akal. Di antara karya Al-Kindi yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan adalah buku Fi al-Aql atau The Intellect dan buku Fi al-Falsafah al-Ula yang itu on metafisik. Tujuan akhir dari agama bagi manusia adalah mengembalikan manusia kepada keadaan sebelum ia ada, dan ini melibatkan upaya pencarian identitas dan nasib terakhirnya dengan melakukan perbuatan yang benar, yaitu amal saleh. Makna kembali di sini sesungguhnya adalah hidup itu sendiri, yang mencakup pencarian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman terhadap tanda dan lambang Tuhan yang tertulis dalam kitab alam tabi'i, yaitu natural world, dengan menggunakan cahaya petunjuk firman-Nya dan yang ditafsirkan manusia secara suci utusannya. Tentunya hal ini melibatkan penggunaan indera yang sehat dalam mencerna realitas dan menggunakan akal yang sehat dalam memahami kebenaran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.